Bu Suminem yang habis pulang dari jualan, saat melewati hutan pinus dirinya merasa merinding, seperti ada yang mengikutinya, padahal masih jam 8 malam. Saat Bu Suminem melihat ke belakang, ia dikagetkan dengan sosok pocong dengan muka yang hitam dan sudah mengelupas, sehingga belatung yang seukuran ibu jari jatuh di hadapan Bu Suminem. "Ah, pergi kamu," ujar Bu Suminem yang langsung berlari meninggalkan barang bawakannya dan meminta tolong berharap ada warga yang mengetahuinya. "Tolong," teriak Bu Suminem yang beberapa meter lagi masuk ke perkampungan rumah penduduk, tetapi karena Bu Suminem panik, ia terjatuh. Saat melihat ke belakang, Bu Suminem merasa lega pasalnya pocong dengan muka yang gosong sudah tidak mengejarnya lagi. Saat Bu Suminem menoleh ke depan, "Ah," teriak Bu Suminem sembari menutup matanya. Ternyata sudah ada pocong yang tadi berada di hadapannya. Dan tiba-tiba saja pocong itu langsung menyemburkan ludahnya ke wajah Bu Suminem. Cuy. Bu Suminem yang takut, tanpa sadar ia sudah terkena ludah dari si pocong. Mitosnya jika seseorang terkena ludah pocong, ia akan mengalami nasib buruk dan terkena kutukan atau menjadi sakit keras. Apabila tidak ditangani dengan cepat, orang tersebut akan meninggal dalam waktu cepat. 15 menit lamanya Bu Suminem berteriak. Akhirnya ada orang yang menolonginya. "Bik, oh Bik," panggil seseorang tersebut sembari memukul pundak Bu Suminem dengan cara halus. "Ah, pocong," teriak Bu Suminem saat disenggol salah satu warga. "Astagfirullahaladzim Bik, saya anaknya Pak Wawan Jojo Abirza, bukan pocong," tutur Jojo Bu Suminem yang mendengar suara dari anak Pak Wawan. Perlahan-lahan ia membuka matanya. Dengan isengnya Jojo langsung menarik hidungnya yang seakan-akan bercosplay menjadi babi. "Ah, betulnya kamu anak Pak Wawan," tutur Bu Suminem yang kembali menutup matanya. "Hahaha, betul. Lobik, ini saya tadi cuman iseng. Lagian Bibik ngapain tuh di hutan pinus malam-malam gini?" ujar Jojo, lalu mencoba menakut-nakuti Bu Suminem dengan cara ia membisikkannya. Seharusnya Bibik kan tahu kalau di hutan ini dilarang dilewati kalau malam hari. Dengan refleksnya Bu Suminem langsung memukul bahu Jojo. "Jangan nakut-nakutin kamu Jo. Kamu sendiri ngapain di sini?" "Siapa bilang saya sendiri?" ujar Jojo sembari menunjuk ke arah gapura masuknya desa, yang ternyata sudah berdiri 3 pemuda andalan desa. "Kami tuh lagi berpatroli, tetapi tiba-tiba kami mendengar suara ibu berteriak minta tolong ya Ud. Kami langsung kemari." "Ya sudah, kalau begitu bantu Bibik berdiri. Emangnya Bibik kenapa menjerit-jerit seperti tadi?" tanya Jojo sambil membantu Bu Suminem berdiri. "Biar di rumah saja Bibik bicara, sekarang bantu Bibik berjalan, kaki Bibik sakit soalnya." "Siap Bik," ujar Jojo lalu memikul lengan Bik Suminem. Jojo nih walaupun orangnya iseng dan doyan makan, tapi dia baik ya guys. Sampainya di rumah Bu Suminem. "Tok tok, assalamualaikum," ujar Jojo yang mengetuk pintu. "Waalaikumsalam," ceklek. "Ya Allah Bu, ibu kenapa?" tanya anaknya Bu Suminem yang bernama Indah Sulastri. "Ibu tadi jatuh di hutan pinus nak," ujar Bu Suminem. Dudukan Bibik di kursi Jo, pintahnya. Dengan pelan-pelan Jojo menduduki Bu Suminem di kursi rotan miliknya. "Mau minum apa Kang? Tawar Indah kopi Mbak kalau ada," ujar Jojo tanpa segannya. "Kamu nih Jo, gak ada segannya di rumah orang," tutur anaknya Pak RT yang bernama Dani Anggara. "Gak apa-apa Tokang, lagian sampean bertiga ut membantu ibu saya," tutur Indah lalu menuju dapur. "Emangnya apa yang terjadi sama Bibik di hutan itu?" tanya seorang pemuda yang bernama Aden. Saat Aden menanyakan itu, tiba-tiba wajah Bu Suminem mengeluarkan keringat yang menandakan kalau dirinya sedang ketakutan. "Bik obik," panggil Aden lagi yang. Melihat Bu Suminem mendadak diem. Sebenarnya ibu takut ingin menceritakannya Nak Aden. Nak Aden kan tahu sendiri apa yang dikatakan Ustadz Jalaluddin. Kalau ada apa-apa yang terjadi di hutan,
Jangan dibicarakan di dalam desa, takutnya apa yang diceritakan menjadi malapetaka bagi dirinya, tutur Bu Suminem. Mereka bertiga yang mendengar penjelasan Bu Suminem merasa syok. Pasalnya Pak Ustadz tidak pernah berbicara sama mereka bertiga mengenai hutan itu. Kapan Pak Ustadz ngomong seperti itu, Bik? Tanya Aden. Barusan semalam, Kang, ujar Bu Suminem yang membuat mereka menjadi berpikir. Diminum dulu, Kang, tawar Indah Sulastri yang membawakan 3 gelas kopi hitam dan sepiring ubi rebus. Iya ndah, terima kasih, seru Kang Aden. Kok Pak Ustadz tidak ada memberitahu kita ya? Ujar Jojo. Ya mungkin kita belum ada ketemu dengan beliau. Kamu kan tahu sendiri kalau Pak Ustadz orangnya sibuk, tidak pernah ada di rumah, sahut Dani sembari menyeruput kopinya. Put kopi. Iya asik Kang, tapi kalau tidak segera diberitahukan warga, bisa jadi bahaya, seru Jojo. Pak Ustadz sudah memberitahukan warga. Mungkin waktu itu kalian sedang berladang, makanya tidak mendapatkan informasi dari Pak Ustadz, ujar Bu Suminem menjelaskan. Ya wes Bu, kalau gitu kami bertiga permisi dulu. Kami ingin memberitahukan sama Nek Lasmini, seru Aden. Ya wes, hati-hati. Akhirnya malam itu mereka bertiga langsung menuju ke tempat Nek Lasmini Ningrat yang berada di ujung desa yang berdekatan dengan sawah milik warga. Sampainya di rumah Nek Lasmini yang keseluruhannya terbuat dari tepas bambu berserta atapnya, tetapi berbeda dengan pintunya yang terbuat dari pohon jati. Dan bagi siapapun yang melihatnya pasti merasa ibah. Dan Nek Lasmini Ningrat sering disebut dengan nama Nek Ani. Assalamualaikum Nek Tok Tok, panggil Aden yang mengetuk pintu. Waalaikumsalam, ucap Nek Ani. Ceklek, suara pintu yang dibuka, dan terlihatlah seorang nenek yang berusia 50 tahun. Ada opo Tolek, kok sampean bertiga jam 11? Belum pulang ke rumahnya masing-masing, ujar Nek Ani. Kami bertiga ingin menanyakan yang barusan terjadi kepada Bik Suminem Nek, tutur Aden. Wes esok ae, iki wes malam, tidak baik menceritakan orang malam-malam seperti ini, ujar Nek Ani. Tetapi kami bertiga memiliki perasaan yang tidak enak Nek, sambung Jojo yang dianggukin Dani dan juga Aden. Sebenarnya saya sudah tahu apa yang terjadi dengan Bu Suminem, sambung Nek Ani